Kalau api neraka sebesar biji kurma saja bisa melelehkan bumi, maka bagaimana jika Allah menurunkannya seukuran zarrah, sebutir atom? Tak terlihat mata, tapi panasnya mampu menghancurkan satu gunung, membuat batu mencair dan tanah terbakar. Namun dari percikan itulah lahir kehidupan manusia. Inilah kisah tentang bagaimana satu doa Nabi Adam membuka langit, mengguncang neraka, dan menurunkan api pertama ke bumi. Api yang bukan sekadar panas, tapi rahmat yang Allah titipkan di balik azab. Bayangkan sepi yang tidak pernah ada sebelumnya. Bumi masih muda, langit belum secerah hari ini. Angin berembus membawa dingin yang menusuk tulang. Di antara kabut dan batu-batu basah, berdirilah satu sosok manusia. Ia menatap ke langit yang jauh, tempat ia pernah menjadi bagian dari nyanyian malaikat. Kini, semuanya diam. Tidak ada bidadari yang menyambut, tidak ada kasbih yang bergaung. Hanya sunyi dan rasa kehilangan. Dialah Adam alaihissalam, manusia pertama. Kekasih Allah yang kini menapakkan kakinya di bumi untuk pertama kalinya. Sebuah perjalanan agung dimulai. Perjalanan manusia mencari jalan pulang. Dari surga ke bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, itu bukan bentuk murka, melainkan bagian dari takdir kekhalifahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Adam diturunkan bukan untuk dihukum, tapi untuk mengemban tugas menjadi khalifah, mengelola bumi, menegakkan ketaatan di tengah ujian. Namun bagi Adam, momen itu bukan perintah administratif. Itu rasa kehilangan yang tidak pernah ia rasakan. Tanah yang ia injak keras dan dingin. Langit di atasnya redup tanpa cahaya surga. Tidak ada aroma kasturi, tidak ada sungai madu. Hanya udara lembab dan desir angin yang menyentuh hatinya. "Ya Rob," bisiknya lirih, "beginikah kehidupan di bumi? Tak ada malaikat, tak ada tasbih yang bergaung, hanya sunyi dan rasa kehilangan." Setetes air mata jatuh ke tanah, air mata pertama manusia. Dari sanalah bumi mengenal makna taubat dan doa. Hari-hari di bumi bukan sekadar perpindahan tempat. Itu adalah pelajaran pertama tentang ketergantungan kepada Allah. Adam mencoba bertahan hidup. Ia mencari buah di pepohonan liar. Sebagian manis, sebagian pahit. Sebagian lain membuat lidahnya getir. Ia belajar bahwa di bumi, rezeki harus diupayakan. Tidak lagi seperti di surga, di mana segala sesuatu hadir sebelum diminta. Kadang ia memanjat, kadang jatuh. Ia lapar, lelah, dan terengah. Di setiap langkah, Allah sedang mengajarinya arti ikhtiar dan sabar. Suatu hari, ia berhasil menangkap seekor kijang kecil. Nafasnya memburu, tubuhnya berpeluh. Ia menyebut nama Allah, menyembelih dengan hati-hati. Namun, saat mencicipi dagingnya, pahit, keras, mentah. Ia muntahkan kembali. Ia belum tahu apa itu api. Ia belum mengenal cara mengolah rezeki. Malam turun dengan cepat. Udara semakin menggigit. Di bawah langit bertabur bintang, Adam duduk meringkuk di balik semak. Perutnya lapar, tubuhnya menggigil. Hatinya teriris kesepian. Di tengah kegelapan itulah lahir doa pertama manusia di bumi. Ya Allah,
Suaranya bergetar dalam sepi. Engkau yang menurunkanku ke bumi ini. Aku tidak mengingkari takdirmu, tapi aku lemah. Aku lapar, namun tak mampu menikmati rezekimu. Ajarkan aku ya Rabb, bagaimana menjadikannya layak. Di alam tinggi, Allah berfirman kepada penghulu para malaikat, "Wahai Jibril, turunlah ke bumi. Hambaku Adam memohon pertolongan. Ambillah api agar ia dapat hidup mencukupi kebutuhannya. Tapi ambillah dengan ukuran yang tidak merusak bumi." Perintah itu terdengar agung di antara lapisan langit. Malaikat Jibril bersujud, lalu membentangkan sayapnya yang berkilau cahaya. Ia terbang menembus langit demi langit, meninggalkan keheningan surga menuju tempat yang paling menakutkan di seluruh ciptaan, neraka. Perjalanan ke sumber api. Langit di atas neraka tidak seperti langit dunia, gelap, berat, seolah waktu berhenti. Jibril mendekat hingga cahaya sayapnya mulai memudar oleh panas yang menyala di hadapannya. Di gerbang neraka berdiri satu malaikat, Malik, penjaganya. Al-Quran menyebutnya dalam surah Az-Zukhruf 43:77. Dan mereka berseru, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami. Dialah makhluk yang tak pernah senyum, tak pernah lalai, dan tak pernah menolak perintah." Jibril menunduk hormat. "Wahai Malik, aku diutus oleh Allah untuk meminta api." Malik menatapnya tajam. "Untuk apa api itu?" "Untuk Adam, manusia pertama. Ia lapar, dan Allah mengizinkan aku mengambil api agar ia dapat mengolah rezekinya." Malik terdiam sejenak. Suaranya dalam dan berat. "Berapa banyak yang engkau minta, wahai Jibril?" "Sebesar buah kurma saja," jawab Jibril. Malik menatap ke dalam lautan api di belakangnya, lalu berkata, "Wahai Jibril, seandainya engkau mengambil api sebesar buah kurma, maka 7 langit dan bumi akan hancur lebur, gunung akan mencair, lautan mendidih, dan tidak ada makhluk yang tersisa." Jibril tertegun. Ia tahu panasnya neraka, tapi mendengar langsung dari penjaganya membuat seluruh wujudnya bergetar dalam cahaya. Ia menunduk lagi. "Kalau begitu, berikanlah separuh dari buah kurma." Malik menggeleng. "Wahai Jibril, andai separuh saja, maka langit tidak akan menurunkan hujan. Semua air akan menguap, bumi akan kering, dan kehidupan tak akan tumbuh." Jibril terdiam. Bagaimana mungkin memberi kehidupan dari sumber kematian? Bagaimana membawa manfaat dari tempat azab? Ia menengadah, memohon dalam hati, "Ya Allah, sebanyak apa api yang harus aku ambil agar Adam bisa hidup, tapi bumi tidak binasa?" Maka Allah yang Maha Mengetahui berfirman, "Ambillah api sebesar zarrah, sekecil partikel yang tidak terlihat oleh mata." Api sebesar zarrah. Malik mengulurkan tangannya ke lautan api. Dari kedalaman neraka, ia mengambil secuil bara yang tak kasat mata. Panasnya melampaui segala ukuran dunia. Jibril menerimanya dengan penuh kehati-hatian. Tapi bahkan sebelum sampai ke bumi, bara itu membakar udara di sekelilingnya. Sayap-sayap cahaya Jibril bergetar hebat. "Ya Allah, ini terlalu panas," ucapnya dalam hati. Maka ia celupkan bara itu ke dalam sungai di langit. 1 kali, 2 kali, hingga 70 kali di 70 sungai yang berbeda. Setiap sungai mendidih, menguap, memutih, namun bara itu tetap menyala. Setelah itu,
panasnya mulai meredah hingga dapat dipegang. Itulah api pertama dunia. Jibril turun ke bumi. Ia memilih sebuah gunung tinggi di antara lembah yang luas. Dengan lembut ia letakkan bara itu di puncaknya. Seketika gunung itu bergetar, batu-batunya retak, tanahnya terbelah, asap hitam membubung ke langit. Gunung itu meleleh dari dalam, tanpa ledakan, hanya panas yang melumerkan segalanya. Jibril tertegun. Api sekecil zarah itu telah menghancurkan satu gunung. Ia segera mengangkatnya kembali, takut bumi tidak sanggup menahan panas sebesar itu. Ia terbang kembali ke langit, lalu mengembalikannya ke neraka sesuai perintah Allah. Namun dari gunung yang hancur tadi, tersisa bara kecil yang menyusup ke dalam tanah, bara yang tidak bisa padam. Itulah sisa zarah api yang menjadi sumber panas bumi, magma yang tersimpan di perut dunia hingga hari ini. Asap hitam perlahan sirna dari puncak gunung yang hancur. Udara masih panas, batu-batu masih berasap, dan di langit aroma belerang menggantung. Nabi Adam alaihissalam menatap ke kejauhan, masih belum memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Ia hanya tahu bumi telah berubah. Ada panas di bawah tanah, dan di antara kabut yang menipis, tampak bara kecil menyala pelan, tak padam meski diterpa angin. Itulah sisa dari api yang diturunkan Allah lewat Jibril. Bukan api biasa, tapi api yang pernah menyentuh neraka. Dari sinilah sejarah panjang manusia dimulai, dengan nyala kecil yang memberi kehidupan sekaligus mengingatkan pada asalnya, azab yang ditahan oleh rahmat. Setelah Jibril kembali ke langit, bara itu tetap tinggal di perut bumi. Ia menembus lapisan tanah dan batu, membentuk ruang panas yang kelak dikenal manusia sebagai perut bumi atau magma. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, ketika Allah menciptakan bumi, Ia menyeimbangkan antara dingin dan panas, lembut dan keras. Tanpa panas, bumi membeku. Tanpa dingin, bumi meledak. Maka Allah menaruh bara dari neraka di dalam perut bumi sebagai pengatur keseimbangan. Bara itu tak pernah padam. Ia tetap hidup di bawah tekanan, berputar dalam rahasia ciptaan Allah. Dari sinilah lahir gunung-gunung berapi, sumber panas bumi, dan bahkan api yang manusia gunakan setiap hari. Apa yang disebut manusia sebagai energi panas bumi sejatinya adalah sisa dari zarah api neraka yang dilembutkan oleh rahmat Allah hingga dapat dimanfaatkan tanpa membinasakan. Setiap letusan gunung berapi yang terjadi di bumi adalah pengingat kecil tentang dahsyatnya kekuatan yang pernah ditahan oleh Tuhan. Nabi Adam mendekati nyala kecil itu. Ia tak lagi takut. Ia tahu inilah jawaban dari doanya semalam. Dengan izin Allah, bara itu kini tidak membakar tanpa kendali. Ia memberi panas, namun tidak memusnahkan. Adam mengambil ranting kering, mendekatkannya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menciptakan api di bumi. Dari nyala kecil itulah Adam belajar mengolah makanan. Daging yang mentah menjadi empuk, buah yang pahit menjadi manis, udara yang dingin menjadi hangat. Ia tersenyum untuk pertama kali sejak meninggalkan surga. Segala puji bagi Allah yang telah mengajari hambanya dari apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-Alaq 96 ayat 5. Api itu menjadi sahabat manusia, tapi juga peringatan, sebab dalam panasnya tersimpan jejak dari tempat yang paling ditakuti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api kalian di dunia ini adalah satu dari 70 bagian dari api neraka." Para sahabat mendengar sabda itu dengan wajah pucat. Mereka tak mampu membayangkan panas yang 100 kali lipat dari api dunia.
Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, jika api dunia sudah sepanas ini, bagaimana dengan api neraka?" Beliau menjawab, "Api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun hingga merah, lalu 1000 tahun hingga putih, dan 1000 tahun lagi hingga hitam legam. Ia kini gelap dan tidak pernah padam." Hadis ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga penjelasan ilmiah spiritual bahwa setiap bentuk panas di bumi hanyalah residu kecil dari kekuasaan Allah yang ditahan agar tidak membinasakan ciptaannya. Jika api dunia hanya 1 bagian dari 70, maka betapa besar kasih sayang Allah yang menahan 69 bagiannya agar kita bisa hidup. Jibril, setelah kembali ke langit, memandang ke bawah, ke bumi yang kini mulai berasap lembut di puncak gunung. Ia tahu Allah tidak menurunkan murka, tapi rahmat yang diukur. Seandainya Allah tidak menahan kekuatan api itu, bumi akan hancur sejak hari pertama. Namun karena kasih sayangnya, Allah hanya mengizinkan zarah kecil turun. Dan bahkan zarah itu pun harus dibasuh 70 kali di 70 sungai agar bisa digunakan manusia. Ini menjadi tanda bahwa rahmat Allah selalu mendahului murkanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia sering melihat panas sebagai bahaya, padahal panas itulah yang menghidupkan bumi. Dingin tanpa panas adalah kematian. Kehidupan hanya mungkin terjadi karena keseimbangan yang Allah jaga. Setelah mempelajari api, Adam mulai memahami bahwa segala sesuatu di bumi harus dikelola dengan ilmu. Api bisa menerangi, tapi juga membakar. Air bisa menghidupkan, tapi juga menenggelamkan. Angin bisa membawa kesejukan, tapi juga kehancuran. Itulah konsep amanah yang disebut dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya, maka dipikul oleh manusia." Adam sadar amanah itu kini ada di pundaknya. Api adalah ujian pertama. Apakah manusia akan menggunakannya untuk kebaikan atau untuk kerusakan? Dari nyala kecil di lembah sunyi itu, manusia kelak akan menyalakan obor, menempa besi, membangun peradaban, dan juga di sisi lain menciptakan peperangan dan kehancuran. Semuanya berawal dari satu hal, niat dan ilmu.